September bukan cuma berganti bulan di kalender, tapi pertanda bahwa dompet kita sedang diintai bahaya yang pelan-pelan merayap tanpa kita sadari. Ketika kalian merasa hidup masih baik-baik saja karena belanjaan bulanan masih bisa terbayar, di luar sana ada rantai pasok dunia yang sedang menjerit hancur dan nilai tukar uang kalian sedang digerogoti inflasi yang dingin. Bayangan lonjakan harga bukan lagi isu burung, melainkan bom waktu ekonomi yang siap meledak tepat di depan muka kita bulan depan. Ada 5 barang krusial yang harganya siap melonjak tajam, membuat isi tabungan kalian menyusut tanpa pernah kalian sadari penyebab aslinya. Mari kita bedah satu persatu 5 barang yang bakal merampok isi dompet kalian dalam waktu dekat. Yang pertama dan paling utama adalah bahan pangan pokok, khususnya beras dan minyak goreng. Kita sering disuguhi janji bahwa stok nasional aman dan operasi pasar terus berjalan, tapi realita di rak minimarket dan meja pedagang pasar sering berbicara hal yang sebaliknya. Ketika cuaca ekstrem merusak panen dan biaya pupuk melambung tinggi, petani tertekan, pedagang menjerit, dan ujung-ujungnya kalianlah yang menanggung seluruh selisih harganya. Kita diajak mempercayai angka statistik pemerintah yang nampak rapi di kertas, tapi fakta saat kalian membayar di kasir tidak bisa dibohongi oleh retorika manis pejabat. Uang Rp100.000 yang tadinya bisa membawa pulang kantong besar, kini hanya cukup untuk membiayai kebutuhan beberapa hari saja. Barang kedua yang siap merobek kantong kita adalah bahan bakar dan biaya energi. Ketika harga minyak dunia bergejolak akibat konflik geopolitik yang tak kunjung usai di belahan bumi lain, efek dominonya merembet langsung ke pompa bensin dekat rumah kalian. Sistem ekonomi kita begitu rapuh sehingga setiap kali ada penyesuaian harga energi, harga cabai, telur, hingga ongkos angkut barang ikut meroket seketika. Pemerintah mungkin bilang subsidi ditata ulang demi keadilan, tapi dalam realitas sehari-hari, kata penataan ulang hampir selalu berarti satu hal, yaitu kalian harus membayar lebih mahal. Kita dipaksa memaklumi bahwa kenaikan harga bensin adalah hal biasa, padahal itu adalah awal dari rantai efek domino yang mencekik seluruh sektor kehidupan kita. Selanjutnya, barang ketiga yang harganya bakal makin tak terjangkau adalah barang-barang elektronik dan teknologi impor. HP yang sedang kalian genggam untuk mendengarkan narasi ini, komputer untuk bekerja, hingga alat rumah tangga sederhana, hampir semuanya terikat pada nilai tukar mata uang asing dan rantai pasok global. Ketika mata uang kita melemah dan biaya logistik laut melonjak, produsen tidak akan mau menanggung kerugian tersebut. Mereka tinggal membebankannya pada harga jual akhir, dan kita dengan patuh membelinya karena sudah terlanjur ketergantungan pada teknologi tersebut. Sistem secara halus membuat kita percaya bahwa barang elektronik adalah kebutuhan gaya hidup, padahal di era digital ini, alat-alat tersebut adalah sarana bertahan hidup untuk mencari nafkah. Barang keempat yang diam-diam akan menguras tabungan kalian adalah produk perawatan diri dan obat-obatan dasar. Banyak dari kita tidak sadar bahwa sebagian besar bahan baku farmasi dan bahan kimia untuk pembersih harian masih diimpor dari luar negeri. Ketika biaya impor membengkak dan regulasi distribusi makin rumit, harga obat flu sederhana hingga sabun mandi yang kalian pakai tiap hari merayap naik secara perlahan. Ini adalah bentuk inflasi yang sangat licik karena dinaikkan secara tipis-tipis agar tidak memicu kemarahan publik. Kalian tidak akan merasa dirampok dalam sehari, tapi di akhir bulan kalian baru sadar mengapa gaji kalian seperti menguap begitu saja tanpa sisa. Dan barang kelima yang bakal makin mahal adalah pakan ternak yang berdampak langsung pada harga daging dan telur ayam. Telur adalah protein paling murah yang menjadi penyelamat gizi keluarga menengah ke bawah. Namun, ketika harga jagung dan bahan pakan olahan melonjak di pasar internasional, para peternak lokal terdesak pilihan sulit antara gulung tikar atau menaikkan harga jual produk mereka. Lagi-lagi, rantai terlemah dalam lingkaran ini adalah kita sebagai konsumen akhir. Kita terjebak dalam dilema antara memenuhi gizi keluarga atau menghemat pengeluaran yang makin hari makin tidak masuk akal. Kalau kita mau berpikir jernih dan sedikit skeptis, fenomena kenaikan harga ini sebenarnya bukan sekadar kebetulan musiman belaka. Ini adalah bukti nyata bagaimana sistem keuangan modern bekerja, sebuah sistem yang secara sistematis mengikis nilai uang keras yang kalian kumpulkan dengan keringat dan air mata. Kita diajarkan untuk terus menabung uang tunai di bank, padahal nilai tukar uang tersebut digerogoti oleh inflasi setiap detik. Sederhananya, jika kalian menyimpan uang 100 juta rupiah hari ini di bawah bantal, 5 tahun lagi jumlah angkanya mungkin tetap sama, tapi daya belinya sudah menyusut separuhnya. Kita sedang berlari di atas treadmill ekonomi yang diputar makin cepat, di mana kita harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama seperti tahun lalu.
Lantas, apakah kita hanya bisa pasrah menjadi korban dari permainan besar ekonomi ini? Tentu saja tidak. Langkah pertama untuk memenangkan permainan yang tidak adil ini adalah dengan menyadari cara kerjanya dan berhenti bersikap naif. Kita harus mulai mengubah pola pikir kita dari sekadar konsumen pasif menjadi pengelola keuangan yang tangguh dan cerdas. Evaluasi kembali mana kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi dan mana keinginan impulsif yang sengaja diciptakan oleh iklan agar uang kalian terus berputar di kantong korporasi besar. Amankan dana darurat kalian bukan hanya dalam bentuk uang tunai yang rentan tergerus inflasi, tetapi juga dalam aset yang memiliki nilai intrinsik tahan krisis. Belajarlah untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan kalian ke dalam aset-aset yang terbukti mampu menjaga daya beli dalam jangka panjang, seperti emas batangan atau instrumen investasi terukur lainnya. Diversifikasi adalah tameng utama kita menghadapi ketidakpastian masa depan. Jangan pernah menaruh seluruh telur kalian dalam satu keranjang yang sama, apalagi keranjang yang dasarnya sudah mulai retak. Ketika badai kenaikan harga menerjang di bulan September dan bulan-bulan berikutnya, mereka yang survive bukanlah mereka yang paling kaya, melainkan mereka yang paling cepat beradaptasi dan paling siap mengamalkan gaya hidup efisien tanpa mengorbankan kualitas hidup. Memang tidak mudah untuk tetap tenang di tengah gempuran berita ekonomi yang mengkhawatirkan dan fakta lapangan yang makin menekan. Tapi ingatlah satu hal, setiap krisis selalu membawa dua wajah, yaitu ancaman bagi mereka yang tidak siap dan peluang bagi mereka yang mau belajar dan mengambil langkah nyata. Jangan biarkan rasa takut melumpuhkan kalian, melainkan jadikan rasa takut itu sebagai bahan bakar untuk makin bijak mengelola setiap rupiah yang kalian hasilkan. Kita memang tidak bisa mengontrol keputusan pembuat kebijakan atau pergerakan harga pasar global, tapi kita punya kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya, bagaimana kita mengatur prioritas hidup kita, dan bagaimana kita melindungi keluarga kita dari dampak terburuknya. September mungkin membawa tantangan baru, tapi dengan persiapan yang matang dan pemikiran yang kritis, kita pasti bisa melewatinya dengan kepala tegak. Mari kita saling mengingatkan dan tumbuh bersama menjadi masyarakat yang makin cerdas secara finansial, tidak mudah terombang-ambing oleh kebingungan, dan selalu siap menghadapi dinamika zaman. Jika kalian merasa narasi dan pandangan ini memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat untuk perjalanan finansial kalian, tidak ada salahnya untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada orang-orang terdekat yang kalian pedulikan agar mereka juga bisa bersiap lebih awal. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kita bisa terus berdiskusi, membongkar realita ekonomi, dan belajar bersama dalam narasi-narasi bermakna berikutnya. Tetap waspada, tetap rasional, dan mari kita jaga daya beli kita bersama-sama.